Dalam membuat bonsai ada berbagai hal yang menjadi perhatian khusus untuk mencapai teknik yang diinginkan dan juga bentuk yang diimajinasikan. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua bidang, kemudian yang ketiga ruang, yang keempat perspektif, yang kelima proporsi, yang keenam dimensi, yang ketujuh komposisi, yang kedelapan harmoni, yang kesembilan keseimbangan. Itu adalah basic dasar dari pengaplikasian teknik pada pembuatan tanaman bonsai oleh sang seniman. Hal-hal tersebut yang akan kita jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama, bentuk. Secara keseluruhan, bentuk penampilan anatomi pohon bonsai selalu berorientasi pada struktur 3 dimensi. Jadi 3 dimensi yang meniscayakan 3 hal, adanya panjang, lebar, dan juga tinggi. Bentuk ini merupakan sebuah kesatuan dari susunan keseluruhan anatomi pohon dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah bidang. Apa itu bidang? Bidang merupakan penataan gerak irama garis pada anatomi bonsai terbagi pada bidang-bidang anatomi tertentu, yaitu bidang anatomi akar, bidang anatomi batang, bidang anatomi cabang, bidang anatomi ranting, bidang anatomi daun, dan seterusnya. Di samping itu, terdapat pula bidang lainnya yang mengisi dan menata kelengkapan faktor pendukungnya. Yang ketiga adalah ruang. Bonsai adalah seni yang berpenampilan multidimensi. Penataan ruang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk kelengkapan dimensi. Di sini ada 2 hal terkait ruang, yaitu ruang yang terisi dan juga ruang yang kosong. Ruang yang terisi adalah ruang tempat unsur-unsur medium seni bonsai seperti batang, dahan, ranting, daun, dan lain-lain menampilkan diri. Sedangkan ruang yang kosong adalah ruang yang didesain sedemikian rupa tanpa terhalangi oleh unsur-unsur medium seni bonsai untuk mendukung nilai estetis sebuah bonsai. Ini sangat terkait dengan sebuah ungkapan kosong tapi ada, kosong tapi isi. Ruang kosong akan menimbulkan imajinasi tertentu dalam diri sang pengamat. Tanpa ruang kosong, struktur bonsai secara keseluruhan, gerak irama anatominya, dan bahkan kedalaman rasanya mustahil dihayati. Keempat adalah perspektif. Dalam seni bonsai, perspektif terkait dengan garis ukuran yang berfungsi sebagai garis bantu untuk menimbulkan kesan-kesan estetis tertentu ketika sebuah bonsai dilihat dari beberapa sudut pandang. Perspektif ini berguna untuk mendukung kejelasan dimensi sebuah bonsai. Penataan dan pengolahan garis bantu ini akan memberikan kesan pandang terhadap sebuah objek seperti tampak jauh, tampak dekat, tampak tinggi, tampak rendah, tampak luas, tampak sempit, tampak besar, atau yang lainnya. Yang kelima adalah proporsi. Dalam seni bonsai, proporsi terkait dengan kesesuaian dan juga keselarasan ukuran
dari unsur-unsur yang ada pada sebuah karya seni bonsai. Proporsi terkait dengan keseimbangan bentuk dari unsur-unsur sebuah bonsai seperti diameter, tinggi, jarak, penataan komposisi anatomi, dan juga unsur-unsur pendukung lainnya. Bonsai yang bagus adalah bonsai yang proporsional atau seimbang ukuran unsur-unsur pembentuknya. Selanjutnya yang keenam adalah dimensi. Dalam seni bonsai, dimensi terkait dengan garis ukuran ruang bonsai sebagai seni 3 dimensi. Pengertian dimensi untuk seni bonsai sangatlah luas. Dapat dikatakan juga bonsai adalah seni yang menganut multidimensi. Ada beberapa. Terkait dengan dimensi, yang pertama adalah dimensi bentuk. Terkait dengan bentuk anatomi, bentuk komposisi, bentuk ruang, bentuk aksesori, bentuk kesatuan, dan bentuk keseluruhan. Selanjutnya juga ada dimensi arah, terkait dengan arah gerak dan arah tumbuh dari anatomi bonsai. Yang ketiga tentang dimensi waktu, terkait dengan jarak waktu antara awal pemrograman sampai bonsai siap ditampilkan. Selanjutnya ada dimensi khayal, terkait dengan garis khayal yang dibentuk sebagai penguat imajinasi. Selanjutnya ada dimensi gerak, terkait dengan perubahan persepsi pada sudut-sudut pandang tertentu. Selanjutnya ada dimensi diam, terkait dengan kedalaman dari satu sudut pandang saja, atau yang biasa kita kenal dengan muka. Terus selanjutnya ada dimensi keseimbangan, terkait dengan keselarasan antara wujud bonsai dengan faktor-faktor pendukung lain yang melengkapi. Terus yang kedelapan adalah dimensi rasa, terkait dengan rasa yang ingin dimunculkan dalam sebuah bonsai yang dipengaruhi selera. Selanjutnya terkait dengan teknik yang harus kita perhatikan adalah yang ketujuh, yaitu komposisi. Dalam seni bonsai, komposisi dimaknai sebagai susunan dari unsur-unsur yang ada dalam sebuah bonsai. Bentuk-bentuk garis komposisi yang diatur sedemikian rupa pada bidang-bidang tertentu akan menghasilkan tata letak yang bisa memunculkan keindahan yang ingin ditampilkan. Pada dasarnya, garis komposisi berfungsi sebagai pendukung kelengkapan dimensi. Komposisi dalam bonsai bisa berupa komposisi ruang yang terisi, komposisi ruang kosong, komposisi faktor pendukung lainnya. Faktor selanjutnya adalah tentang harmoni. Yang kedelapan, dalam seni bonsai, harmoni terkait dengan keselarasan dan keseimbangan dari unsur-unsur yang ada dalam sebuah bonsai, sehingga setiap unsur di dalamnya mempunyai hubungan yang tampak harmonis. Gerak irama garis di seluruh anatomi bonsai perlu ditata sedemikian rupa dengan unsur-unsur pendukung lainnya agar tampak harmonis dan mempunyai daya tarik dan pesona yang kuat. Selanjutnya yang kesembilan adalah tentang keseimbangan. Ada dua unsur yang saling terkait sebagai faktor pendukung keseimbangan sebuah bonsai. Unsur pertama adalah keseimbangan anatomi, yaitu keseimbangan dari bidang-bidang yang terlihat dalam penampilan bonsai. Kematangan anatomi, dimensi, komposisi, proporsi,
dan kelengkapan lainnya yang terkait dengan kreativitas dan inovasi seniman bonsai. Semua unsur tersebut tersusun menjadi satu kesatuan, diwujudkan dalam sebentuk karya objektif yang terlihat oleh mata. Unsur keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan rasa yang tersembunyi dalam penampilan lahiriah sebuah bonsai. Unsur ini bersifat subjektif dan sulit untuk dijabarkan sebab ia menyangkut rasa dan juga selera. Secara sederhana, keseimbangan rasa ini terkait dengan daya tarik dan daya pesona yang muncul dari wujud lahiriah sebuah bonsai. Pada saat mengamati wujud lahiriah sebuah karya seni bonsai, ada proses penghayatan akan jiwa, kesan, dan pesan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan demikian, keseimbangan rasa ini terkait dengan pesan, kesan, dan jiwa yang hendak disampaikan oleh seniman di dalam karyanya. Pesan, kesan, dan jiwa dari bonsai tersebut merupakan isi seni yang tersembunyi, yang di dalamnya merupakan refleksi atau cerminan dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, realitas sosial. Seniman bonsai bisa menggambarkan realitas sosial tempat dirinya hidup dalam karyanya. Yang kedua, realitas alam. Seniman bonsai bisa menggambarkan karakter, usia, kesehatan, dan perjalanan hidupnya dalam bentuk-bentuk simbolis yang termanifestasikan dalam karyanya. Selanjutnya adalah dinamika budaya. Sebuah bonsai bisa mencerminkan tradisi atau kebudayaan tempat sang seniman bonsai hidup. Yang selanjutnya adalah moralitas. Sebuah bonsai bisa menjadi sebuah cermin kejujuran dalam mengungkapkan kebenaran tertentu. Wujud lahiriah sebuah seni bonsai yang diolah dengan penuh rasa akan menyimpan isi seni atau jiwa seni yang bisa dihayati oleh jiwa-jiwa yang peka akan maksud yang dikehendaki oleh sang seniman yang berada di dalam karyanya. Sahabat bonsai Indonesia, jadi itu adalah unsur-unsur atau faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kita pengaplikasian teknik dalam proses pembentukan bonsai. Ketika kita bisa memahami unsur-unsur tersebut, diantaranya ada bentuk bidang, ruang, perspektif, proporsi, dimensi, keserasian, keseimbangan, dan juga komposisi serta harmoni. Tentunya akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa yang diterima oleh universal masyarakat secara umum.